Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam perlindungannya. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1. Oke, pendahuluan yang pertama, marilah kita berdoa sebelum melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, yang kedua, persiapkan peralatan belajar berupa buku paket tema 3, buku tulis, pensil, atau pulpen. Simaklah dengan baik materi yang akan disampaikan, lalu catatlah materi penting saat disampaikan. Oke, yang pertama di pembelajaran 1, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengamati gambar dan teks, siswa dapat menemukan informasi terkait dengan wujud benda. Nah, selanjutnya siswa dapat menganalisis konversi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, siswa dapat menemukan cara ataupun teknik melipat pakaian dengan tepat. Nah, anak-anak, perhatikan, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Oke, selanjutnya, mari baca wacana di bawah ini. Perhatikan anak-anak, bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Misalnya, pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, sampai Nusa Tenggara. Oke, bagaimanakah proses menghasilkan garam? Ada yang tahu? Ya, kita cari atau kita lihat bersama-sama. Nah, pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak tanah di dalam petak. Tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Selanjutnya, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk itu, mendapat lapisan garam yang tebal setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Nah, selanjutnya, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Nah, sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam apa saja? Ya, ada perubahan wujud penguapan, lalu ada perubahan wujud pengkristalan. Nah, bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar pada kolom. Nah, di samping ini ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang satuan waktu. Isilah satuan waktu. Misalnya berikut ini. 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Misalnya saja 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam itu 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit.
3 jam 3 dikali 60 menit sama dengan 180, sampai 5 jam sama dengan 300 menit. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Apa saja anak-anak? Perubahan wujud yang terjadi yaitu apa? Penguapan, ya benar sekali. Nah, perhatikan gambar di samping. Cara melipat kaos berikut ini. Yang pertama, letakkan kaos di tempat yang datar dengan bagian depan kaos di bagian atas. Yang kedua, beri tanda pada 4 titik yaitu titik A, B, C, dan D. Selanjutnya, buat garis horizontal dari titik A ke titik D dan garis vertikal dari titik B ke titik C. Jepit titik A dengan tangan kanan dan titik B dengan tangan kiri. Angkat titik B ke atas terlebih dahulu. 5. Tangan kanan sambil menjepit titik A, tarik ke bawah dan jepit titik D. Yang keenam, angkat lalu lipat ke depan. Dan yang ketujuh, kaos sudah terlipat dengan rapi. Nah, itulah contoh langkah-langkah melipat baju. Oke, selanjutnya cara lipat kaos itu dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Nah, itu perhatikan ada gambarnya cara melipat kaos dengan cara cepat. Anak bisa mencoba langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya anak-anak latihan soal. Nah, itu poin nomor 1, 2, dan 3. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja tentang perubahan wujud benda yang terjadi pada pembuatan diagram. Nah, selanjutnya juga kita tadi sudah belajar tentang satuan waktu. Selanjutnya ada juga tentang cara melipat baju. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.